Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 958. Hal yang paling tak tertahankan bagi seorang pria adalah melihat wanitanya dengan pria lain. Adegan yang terbentang di depan mata mereka ternyata meninggalkan dampak besar pada Greg. Dia mencengkeram kemudi dengan erat seolah ingin menghancurkannya dengan tangan kosong. Sudut mata Jasper berkedut saat dia melihat wanita itu bermain-main dengan pria itu. Wanita ini terlalu ceroboh. Tepat ketika Jasper berpikir bahwa Greg akan keluar dari mobil dan melakukan sesuatu dengan marah, dia tiba-tiba angkat bicara. "Ayo pergi." Suara Greg sangat tenang. Seolah-olah wanita di luar mobil itu bukan istrinya. Jasper menatapnya kaget. "Apakah kamu tidak turun untuk melihatnya?" Greg mengertakkan gigi dan berkata, "Tidak banyak yang bisa dilihat. Ini bukan pertama kalinya." Jasper dibuat terdiam oleh nada tenang dan dingin dari suara Greg. "Apakah itu layak? Hidup seperti ini hanya untuk mobil mewah, rumah mewah, dan hidup tanpa harus mengkhawatirkan kebutuhan pokok. Apakah dia rela mentolerir istrinya yang selingkuh begitu saja?" Jasper merasa Greg bukan pemuda penuh gairah yang pernah dikenalnya lagi. Dia bukan lagi pria pemberani yang rela memperjuangkan mimpinya. Greg menyalakan mobil lagi, dan dia pergi. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun selama 10 menit perjalanan. Mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Greg membawa mereka ke restoran kriucian. Kesukaannya terhadap makanan masih tetap sama. Dia menyukai makanan pedas. Greg memesan satu meja penuh hidangan setelah tiba di restoran. Dia juga memesan 2 botol anggur kriucian, yang stoknya terbatas di restoran. "Cukup, kami tidak bisa menghabiskan begitu banyak makanan," kata Jasper kepada Greg yang masih berniat memesan makanan lagi. "Makan apapun yang Anda inginkan dan pesan apapun yang Anda suka. Jika Anda tidak bisa menghabiskan makanannya, kami akan membuangnya begitu saja." "Itu tidak membutuhkan banyak biaya," kata Greg. Sepertinya dia melampiaskan amarahnya. Jasper mengangkat alisnya. "Greg Costa, aku tahu kamu punya banyak uang sekarang, tetapi apakah menyenangkan bagimu untuk membelanjakan uangmu dan membuang-buang makanan seperti ini hanya untuk pamer?" Dia menanyainya. Cek ini. "Kau juga meremehkanku, Jasper lain. Anda mengejek saya karena menggunakan uang istri saya, kan?" Greg meraung di Jasper, tiba-tiba meledak menjadi marah. "Aku tidak meremehkanmu. Andalah yang menyerah pada diri sendiri sebagai gantinya. Kamu menyabotase dirimu sendiri," balas Jasper. Greg mengertakkan gigi saat dia tetap duduk tanpa mengatakan apa-apa. Dia membuka botol anggur kriucian setelah hidangan disajikan. Dia mengangkat kepalanya dan menenggak segelas anggur penuh dalam sekali teguk. "Greg, kamu cukup berani untuk berkelahi dengan lebih dari 10 gangster di masa lalu karena aku. Anda juga memberitahu guru bahwa semuanya salah Anda sehingga saya tidak akan dikeluarkan saat itu. Ketika saya bersama dengan Penelope Hun, Anda mengatakan kepada saya bahwa dia bukan orang baik. Kamu mengancam akan mengakhiri persahabatan kita sehingga aku akan mengakhiri hubungan dengannya. Kenapa kamu menjadi seperti ini sekarang?" Jasper bertanya sambil menatap Greg. Greg memejamkan matanya perlahan. Dia sepertinya mengingat insiden masa lalu yang disebutkan Jasper. Senyum riang terbentuk di bibirnya. "Sekarang aku memikirkannya, kami benar-benar bodoh di masa lalu, haha." Greg tertawa. "Jangan bicara tentang saya lagi. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu masih bersama Penelope Hun?" tanya Greg. "Kami putus," kata Jasper dengan nada mantap. "Kalian putus? Pria tergila-gila sepertimu benar-benar putus dengannya. Siapa yang memprakarsainya?" Greg menyeringai saat dia bertanya pada Jasper. "Itu adalah keputusan bersama. Kami tidak cocok satu sama lain lagi, jadi tidak ada artinya untuk terus bersama." "Kamu benar. Kami tidak cocok satu sama lain.
Saya pasti telah dibutakan di masa lalu. Setelah menenangkan diri dan kembali sadar, akhirnya saya mengerti semuanya, kata Jasper. Dia mengisi gelasnya dengan anggur dan mendentingkan gelasnya ke gelas Greg. Setiap orang memiliki kesulitannya sendiri ketika mereka memilih untuk membuat keputusan tertentu. Saya tidak akan bertanya tentang hal itu, dan saya menghormati pilihan Anda juga. Ayo, mari kita tidak menyebutkan apa-apa hari ini. Mari kita bicara tentang masa lalu. Ayo minum. Greg tertawa terbahak-bahak dan berkata, itu benar, itu saudaraku. Ayo minum. Greg mencoba mematikan dirinya dengan mabuk sedangkan Jasper tidak punya pilihan selain menemaninya. Keduanya terus minum dan akhirnya menghabiskan 2 botol anggur kriucian. Tepat ketika Greg mulai merasa mabuk, pintu ruang makan pribadi tiba-tiba didorong terbuka dengan agresif. Istri Greg, Mary Wellington, berdiri di pintu. Dia menunjuk Greg dan mulai memarahinya, Greg Costa, saya meminta Anda untuk menjaga putra kami dan melakukan tugas-tugas di rumah, tetapi Anda di sini minum. Kamu minum begitu banyak di pagi hari, mengapa kamu belum mati? Dia berteriak, beraninya kau memberitahuku bahwa kau sibuk dan lelah melakukan pekerjaan rumah setiap hari. Jika saya tidak lewat dan melihat mobil Anda diparkir di pintu masuk, saya akan tertipu oleh Anda. Beraninya kamu mengusir mobil yang aku beli untukmu dan menghabiskan uangku untuk alkohol. Kemunculan Mary yang tiba-tiba mengejutkan Jasper dan Greg. Greg berdiri. Ada ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya. Teman masa kecilku ada di sini. Aku hanya menyapanya. Jangan marah begitu, ucapnya terbata-bata. Sebelum Greg selesai berbicara, Mary berjalan ke arahnya dan menamparnya tepat di wajah. Sudahkah kamu belajar bagaimana berbicara kembali padaku? Teman masa kecil. Teman masa kecil apa? Teman masa kecil macam apa yang akan dimiliki oleh sampah tak berguna sepertimu? Saat Mary terus mengoceh, dia melirik Jasper dengan jijik. Setelah memperhatikan bahwa Jasper mengenakan pakaian sederhana yang tampaknya tidak bernilai lebih dari $200, rasa jijik dalam tatapannya semakin terlihat. Dari mana makhluk malang ini? Apakah Anda ingin meminjam uang dari pria yang tidak berguna ini? Saya telah melihat banyak orang seperti Anda. Banyak kerabatnya yang miskin datang hanya untuk meminjam uang darinya. Terakhir kali, pamannya datang dan memberitahu kami betapa sulitnya hidupnya sambil menangis dengan keras. Betapa menjijikan. Biarkan aku memberitahumu ini. Saya tidak peduli jika Anda teman masa kecil atau yang lainnya. Greg Costa tidak memiliki 1 sen pun. Semua yang dia miliki, termasuk pakaian dalamnya, dibeli dengan uang saya. Jangan pernah bermimpi mengambil 1 sen pun dariku. Kerutan kecil terbentuk di wajah Jasper. Kau salah. Kami sebenarnya teman masa kecil. Saya hanya datang untuk mengenang masa lalu bersamanya. Saya tidak bermaksud meminjam uang, katanya dengan nada dingin. Haha, kamu tidak punya niat untuk meminjam uang. Mary berkata sambil mencibir, makanan gratis dan minuman gratis juga murah, kan? Dia bertanya, Mary, hal-hal tidak seperti itu. Jasper bukan tipe orang seperti itu, kata Greg sambil menahan rasa sakit yang menjalar di pipinya. Tipe orang seperti apa? Teman macam apa yang bisa dimiliki oleh sampah tak berguna sepertimu? Kata Maria sinis. Jangan berpikir aku tidak mengerti tentang niatmu. Apakah Anda ingin bertindak seperti Anda kaya di depan teman Anda? Tolong pahami kenyataan. Semua uangmu adalah milikku. Beraninya pria sepertimu yang hidup dari uang istrinya bertingkah seolah-olah kamu orang hebat di depan temanmu. Greg mengertakkan gigi dan berkata dengan nada berat, ya, kerabat dan teman saya miskin. Mereka tidak sekaya orang-orangmu yang semuanya diizinkan untuk memelukmu dan menyentuhmu sepuasnya. Begitu dia selesai berbicara, mata Mary melebar saat dia menatap Greg dengan tidak percaya. Suasana di dalam ruangan langsung menjadi lebih berat. Bab 959. Saat berikutnya,
Teriakan melengking seorang wanita terdengar di ruang makan pribadi. Seluruh ruangan dilemparkan ke dalam keadaan hiruk-pikuk. Mary meledak dalam kemarahan. Greg Costa, apa maksudmu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah Anda mengatakan bahwa saya bermain-main dengan pria lain di luar? Apakah Anda masih king pria? Beraninya kamu mengatakan itu tentang aku. Jeritan melengking Mary Wellington hampir menghancurkan panel kaca kamar pribadi itu. Dia terengah-engah, dadanya yang indah naik turun dengan cepat. Dia mengarahkan jarinya ke Greg dengan mata membulat karena marah. Ekspresinya begitu mengerikan sehingga hampir terdistorsi. Hanya melihatmu, Anda hanyalah seorang pemboros dari seorang pria yang dipelihara, makan dan hidup dari saya. Bahkan uang saku Anda diberikan kepada Anda oleh saya. Kamu hanya layak mencuci pakaian dalamku di rumah, membersihkan lantai, dan memasak. Apa lagi yang bisa Anda lakukan? Kamu tidak memiliki kemampuan apapun tetapi sekarang kamu ingin melemparku ke bawah bas, ya. Kamu celaka yang tidak tahu berterima kasih. Apakah Anda bahkan layak disebut seorang pria? Jari Mary hampir menusuk hidung Greg. Tidak jelas apakah itu karena efek alkohol atau karena kemarahan yang telah lama tertahan yang telah mencapai titik meledak, tetapi Greg mengeluarkan raungan marah. Cukup. Bagaimanapun, Greg adalah pria tinggi 1,8 meter dengan sosok kekar, jadi raungannya sudah cukup untuk mencegah. Mary terkejut dengan teriakan itu, teriakan dan kutukannya tiba-tiba berhenti. Aku benar-benar menjaga milikmu, tapi jadi apa? Selama bertahun-tahun, Anda baru saja memelihara seekor anjing. Bahkan jika saya hanya mengibaskan ekor saya di depan Anda setiap hari, saya masih harus mendapatkan beberapa manfaat, bukan? Aku pantas mendapatkan semua itu. Saya laki-laki. Tidakkah menurutmu aku ingin keluar dan bekerja? Andalah yang memandang rendah saya dan menolak untuk membiarkan saya keluar, terus-menerus mengatakan bahwa saya adalah orang yang Anda simpan. Keluarga Wellington Anda kaya, galangan kapal yang Anda dirikan sangat berpengaruh, dan Anda memiliki aset bernilai puluhan juta. Aku tidak pantas untukmu, tapi apakah itu memberimu hak untuk menghinaku seperti ini? Mendengar ini, Jasper mengangkat alisnya. Sebuah galangan kapal. Hanya ada 2 galangan kapal di Bragg County. Satu miliknya, sedangkan yang lainnya bernama Iswin Shipyard. Tampaknya itu milik keluarga Mary Wellington. Adapun masalah yang dihadapi oleh galangan kapalnya, pesanan diambil oleh galangan Iswin ini. Saat ini, Lucas dan yang lainnya curiga bahwa galangan kapal Iswin telah membeli beberapa orang internal mereka yang menyebabkan kekacauan ini. Tampaknya air mengalir jauh di sini. Sementara Jasper memikirkan hal ini, Greg masih berbicara. Selama bertahun-tahun, saya telah bekerja keras untuk Anda. Jika Anda ingin membasuh kaki Anda, saya akan membawa baskom berisi air dan mencucinya untuk Anda. Saya memotong kuku kaki Anda, saya mencuci pakaian dalam Anda, dan saya telah melakukan segala macam hal kotor untuk Anda. Saya bahkan lebih dari seorang ibu bagi Anda daripada ibu Anda sendiri, tetapi bagaimana Anda memperlakukan saya? Bahkan jika kamu meneriakiku sepanjang waktu, aku bisa menahannya. Siapa yang menyuruhku memilih jalan ini sejak awal? Tapi berapa banyak pria yang kamu miliki di luar? Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu? Saya telah melihat 6 dari mereka dengan mata kepala sendiri. 6. Ada lelaki tua botak itu dari 3 bulan lalu. Ketika Anda mengira saya tertidur, Anda membawanya ke kamar pernikahan kami untuk malam itu dan saya mendengarkannya di sebelah sepanjang malam. Orang tua botak itu bahkan meminum pil untuk itu. Anda benar-benar tidak pilih-pilih sama sekali, bukan? Dan pria dengan kepala gemuk dan telinga besar tadi. Dia sudah cukup tua untuk menjadi ayahmu dan minyak di wajahnya bisa digunakan sebagai minyak goreng. Dia bos besar dari Harbor City yang telah menemanimu beberapa hari terakhir, kan? Dia memberi keluarga Wellington pesanan besar dan hanya melihat Anda.
Anda tidak sabar untuk berlutut di kakinya dan menjilat jari kakinya. Kau juga tidur dengannya, bukan? Sekarang, saya bahkan dapat bertemu dengan seorang pria yang telah tidur dengan Anda sebelumnya bahkan jika saya hanya pergi keluar untuk membeli sebungkus rokok. Mary Wellington, tidakkah Anda merasa diri Anda kotor? Serangkaian teriakan dari Greg membuat Mary menjadi pucat. Bisa karena kaget atau marah. Namun, melihat penampilannya, yang terakhir lebih mungkin. Pada saat ini, Mary tidak menunjukkan rasa malu karena ketahuan selingkuh sama sekali. Sebaliknya, dia mengutuk lebih keras, "Baiklah, aku akan mengambil risiko hari ini dan mengakuinya padamu. Saya sudah tidur dengan banyak pria, jadi apa? Siapa yang menyuruhmu begitu tidak berguna?" Seorang pria yang cakap dapat menemukan seorang istri dan juga memelihara beberapa di luar. Anda tidak mampu, jadi Anda hanya bisa melihat istri Anda pergi keluar dan mencari pria baru setiap hari. Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak menceraikan saya? Aku bisa segera mengusirmu dari rumah. Pada saat itu, Anda akan berakhir mengemis di jalanan. Aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan kalau begitu. Kata-kata Mary seperti pisau yang menusuk apa yang tersisa dari sedikit harga diri Greg. Dia mengertakkan gigi dan menatap Mary dengan mata merah, berharap dia bisa menelan wanita ini hidup-hidup. Kemarahan itu membuat tubuh Greg gemetar, dan dia sepertinya berusaha mati-matian untuk menahan dorongannya untuk meledak sepenuhnya. Melihat penampilan Greg, Mary mencibir dan menyilangkan tangannya sambil berkata dengan dingin, "Kamu tidak berani, kan? Saya sudah mengatakan Anda seorang pria tanpa nyali. Anda memiliki anatomi seorang pria tetapi tidak ambisi dan kemampuan seorang pria. Kamu sudah takut setengah mati ketika kamu mendengar bahwa aku akan menendangmu keluar dari rumah. Apakah kamu bersedia menyerahkan rumah besar itu? Apakah Anda bersedia menyerahkan Audi itu? Kamu bukan. Aku memberimu semua itu. Saya dapat memberikan hadiah ini kepada seekor anjing dan saya dapat mengambilnya kembali dengan mudah. Jadi, kamu harus melakukan bagianmu dengan benar. Jika Anda membuat saya kesal lagi, Anda dapat segera mengemasi tas Anda dan pergi. Sekarang, kembalikan pekerjaanmu sekarang dan jangan biarkan aku melihatmu keluar dan berkeliaran dengan orang rendahan lagi. Apakah kamu mendengarku? Pulanglah sekarang. Tubuh Greg gemetar semakin parah, dan dia hampir mematahkan giginya sambil menggertakkan giginya begitu keras. Pada saat ini, dia berada dalam perjuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berharap dia bisa meninju pipi Mary, meludahi wajahnya, dan mengatakan padanya bahwa dialah yang harus tersesat. Namun, dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Meski begitu, baginya untuk menyerah begitu saja, Greg takut dia akan mati karena marah. Apalagi karena semua ini terjadi di depan Jasper, teman masa kecil yang paling dia sayangi. Greg tidak mau membiarkan Jasper melihat keadaannya sekarang yang bahkan lebih menyedihkan daripada seekor anjing. "Kenapa kamu masih di sini? Apakah Anda mabuk sendiri bodoh? Sungguh sial," kata Maria dengan dingin. Di tengah napas cepat Greg, Jasper berdiri. "Greg, duduklah. Kami belum selesai minum." Tidak jelas apakah itu karena efek alkohol atau karena kemarahan yang telah lama tertahan yang telah mencapai titik meledak, tetapi Greg mengeluarkan raungan marah. "Cukup. Bagaimanapun, Greg adalah pria tinggi satu komnya padamu. Saya sudah tidur dengan banyak pria, jadi apa? Siapa yang menyuruhmu begitu tidak berguna?" Seorang pria yang cakap dapat menemukan seorang istri dan juga memelihara beberapa di luar. Anda tidak mampu, jadi Anda hanya bisa melihat istri Anda pergi keluar dan mencari pria baru setiap hari. Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak menceraikan saya? Aku bisa segera mengusirmu dari rumah. Pada saat itu, Anda akan berakhir mengemis di jalanan. Aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan kalau begitu. Kata-kata Mary seperti pisau yang menusuk apa yang tersisa dari sedikit harga diri Greg. Dia mengertakkan gigi dan menatap Mary dengan mata merah,
berharap dia bisa menelan wanita ini hidup-hidup. Kemarahan itu membuat tubuh Greg gemetar, dan dia sepertinya berusaha mati-matian untuk menahan dorongannya untuk meledak sepenuhnya. Melihat penampilan Greg, Mary mencibir dan menyilangkan tangannya sambil berkata dengan dingin, "Kamu tidak berani, kan? Saya sudah mengatakan Anda seorang pria tanpa nyali. Anda memiliki anatomi seorang pria tetapi tidak ambisi dan kemampuan seorang pria. Kamu sudah takut setengah mati ketika kamu mendengar bahwa aku akan menendangmu keluar dari rumah. Apakah kamu bersedia menyerahkan rumah besar itu? Apakah Anda bersedia menyerahkan Audi itu? Kamu bukan. Aku memberimu semua itu. Saya dapat memberikan hadiah ini kepada seekor anjing dan saya dapat mengambilnya kembali dengan mudah. Jadi, kamu harus melakukan bagianmu dengan benar. Jika Anda membuat saya kesal lagi, Anda dapat segera mengemasi tas Anda dan pergi." Bab 960. Sekarang, kembalikan pekerjaanmu sekarang dan jangan biarkan aku melihatmu keluar dan berkeliaran dengan orang rendahan lagi. Apakah kamu mendengarku? Pulanglah sekarang. Tubuh Greg gemetar semakin parah, dan dia hampir mematahkan giginya sambil menggertakkan giginya begitu keras. Pada saat ini, dia berada dalam perjuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berharap dia bisa meninju pipi Mary, meludahi wajahnya, dan mengatakan padanya bahwa dialah yang harus tersesat. Namun, dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Meski begitu, baginya untuk menyerah begitu saja, Greg takut dia akan mati karena marah. Apalagi karena semua ini terjadi di depan Jasper, teman masa kecil yang paling dia sayangi. Greg tidak mau membiarkan Jasper melihat keadaannya sekarang yang bahkan lebih menyedihkan daripada seekor anjing. "Kenapa kamu masih di sini? Apakah Anda mabuk sendiri bodoh? Sungguh sial," kata Maria dengan dingin. Di tengah napas cepat Greg, Jasper berdiri. "Greg, duduklah. Kami belum selesai minum." Awalnya, Jasper tidak berniat ikut campur dalam masalah ini. Itu karena tidak peduli seberapa berlebihan Mary, atau seberapa banyak Greg menderita karena kelemahannya, ini adalah urusan rumah tangga pasangan itu. Sebagai pengamat, hampir tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun. Tidak peduli seberapa dekat mereka sebagai teman, itu paling tabu untuk campur tangan dalam masalah keluarga lain. Belum lagi hubungan Jasper dan Greg. Meskipun mereka praktis tumbuh bersama, bagaimanapun juga itu adalah masa lalu. Meskipun mereka tidak asing seperti orang asing, mereka masing-masing mengalami pertumbuhan dan perubahan yang berbeda. Butuh beberapa waktu sebelum mereka bisa sedekat masa remaja mereka. Namun, kata-kata dan tindakan Mary, dikombinasikan dengan respons Greg, membuat Jasper tidak tahan lagi. Terlepas dari hal lain, hanya karena dia mencurigai Mary Wellington terlibat dengan masalah galangan kapalnya, membuat Jasper bertekad untuk menyelesaikannya. Begitu Jasper berbicara, Mary segera meliriknya ke samping. "Siapa kamu? Apa yang memberi Anda hak untuk berbicara di sini?" Maria mencibir. "Aku sahabat Greg. Kami duduk di sini minum dan berbicara, tetapi Anda mulai berteriak begitu Anda masuk. Apakah Anda tidak pernah dididik dengan baik sejak Anda masih muda?" Jawab Jasper. Mary sangat marah dan berteriak, "Apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak berpendidikan? Itu terlihat dalam tindakanmu. Apakah saya perlu mengatakannya dengan lantang? Atau kamu tidak menyadarinya sama sekali?" Mendengar kata-kata Jasper, Mary sangat marah sehingga dia hanya bisa mengatakan baik 3 kali berturut-turut. Dia melanjutkan, "Seperti yang diharapkan dari orang rendahan ini, kamu memanggil temanmu Greg Costa. Lihat saja sikap temanmu. Dengan bergaul dengan orang seperti itu, apalagi yang ingin Anda capai? Apakah pakaian yang dia kenakan bahkan bernilai lebih dari $200? Anda hanya dapat menemukan sedikit kenyamanan pada orang-orang miskin di masyarakat paling bawah, bukan?" Wajah Greg memucat saat dia berkata, "Aku tidak perlu kamu menunjuk jari pada temanku." Mary tidak menyangka bahwa Greg akan berani membalasnya,
Jadi dia berkata dengan marah, "Nah, kamu sudah belajar untuk berbicara kembali sekarang, bukan? Akan kutunjukkan padamu." Dengan mengatakan itu, Mary mengangkat tangannya untuk memukul mulut Greg, tetapi kali ini, tangannya yang terangkat diblokir oleh Greg. "Setelah bertahun-tahun, apakah kamu tidak cukup mengalahkanku?" Greg menatap Mary seolah-olah dia ingin menelannya utuh dan berkata dengan napas terengah-engah. Mary ketakutan oleh tatapan Greg. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan Greg adalah pria yang tinggi. Ada perbedaan bawaan dalam ukuran fisik mereka saja. "Kamu telah menumbuhkan beberapa bola sekarang, bukan, Greg Costa?" Mary berteriak saat dia bertingkah seperti tikus, dengan panik menggaruk Greg dengan kukunya. "Apakah kamu ingin memukulku? Jika Anda punya nyali, coba dan sentuh saya. Aku akan memanggil ayah dan saudaraku untuk membunuhmu sekarang juga." Greg berdiri di tempat seperti boneka. Meskipun marah, dia harus menekan dorongan hatinya dan membiarkan Mary merobek pakaiannya. Bahkan wajahnya ditandai dengan goresan. Ketika Mary akhirnya lelah melampiaskan, ketukan terdengar di pintu kamar pribadi yang tenang dari luar. Disusul dengan suara laki-laki yang memiliki aksen asing yang kental. "Mary, apakah kamu sudah selesai dengan urusanmu? Kita harus kembali ke kamar." Ketika Mary dan Greg mendengar suara ini, wajah mereka berdua berubah.